Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Altisam Official lagi. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah. Kaisam doakan yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya semoga diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia ya tadi ya, jangan lupa bersyukur. Yang lagi sedih juga jangan bersedih terus ya cuy. Campuy. Hari Senin memulai tugas negara. Ngapain nih? Ganti spray Kaisam. Wah, kalau hari Senin Kaisam wis amburadul, cucian numpuk segunung. Lagian juga yang nyuci mesin cuci ya kan. Aduh, ayo kita bahas cuy. Ini penting nih ya buat para pekerja migran yang membuka praktek salon abal-abal di Hong Kong. Saking kreatifnya ini teman-teman kita ini ya. Saking gelinya nggak mau pulang ke Indonesia ya kan. Ya udahlah buka aja yuk salon di sini. Kan banyak tuh teman-teman kita yang pada warnain rambut ya. Smoothing, warnain merah kuning hijau kayak kucing angora. Menghina sekali kayak enggak bercanda. Maksudnya yang warnanya pirang-pirang ya kan. Kan keren kayak Disam udah kulitnya hitam, rambutnya pirang, eksotik kita. Bentar lagi musim panas aja ya. Iya, udah cepet aja nih mau musim panas. Oke, ada ceritanya yang kemarin dipokingkan anak peperan. Ini pekerja migrannya yang punya majikan ya, dia buka salon kasih harga murah, tapi nggak murah-murah banget sih, segitu mah ya, standar sih salon-salon di luar juga segitu. Akhirnya dipoking. Yang menyesal siapa? Yang kalang kabut siapa? Ya kitanya sebagai pekerja migran ya. Ini anak peperan mah ya udah santuy aja di sini sebagai pengungsi ya kan. Nah makanya hati-hati nih kalau mendapatkan klien anak peperan. Bisa aja dia nekat pokingin kamu saking keselnya ya kan. Ini bukan masalah sekedar kesel, tapi kita nggak pernah tahu obat apa sih yang kalian buat warnain rambut itu kok bisa sampai menimbulkan benjolan gitu, sampai mengalami sakit ini apa namanya anak peperannya ya, karena warnain rambut di situ. Oh ya Kaisam nggak akan mengasih tahu di mana tempatnya ya kan, kejadiannya jam berapa. Pokoknya mungkin kamu yang merasa Kaisam mengangkat cerita ini supaya teman-teman Kaisam ini berhati-hati, jangan melampaui batas. Kok telinga Kaisam berwarna sinar matahari coy ya, di luar maaf aja. Jadi kayak ini dajjal. Astagfirullah. Oke, ceritanya si anak peperan ini rambutnya itu segini cuy, panjang ya. Emang waktu itu rambutnya udah catnya itu amburadul ya kan. Udah Kaisam, saya cuma mau ngilangin uban saya aja ya kan. Ini udah tua banyak tingkah. maaf. Akhirnya sih untuk menghilangi uban ini nih dia ini pengen warnai rambut. Kayaknya bagus nih warna ini ya kan. Akhirnya sih si anak peperannya ini sebenarnya punya salon juga, maksudnya salon langganan gitu cuy. Cuma dia ini terpincut ini sama promo yang segini ya kan. Warnain rambut ini cuma $300 aja cuy ya kan. Akhirnya tibanya si anak peperan ini tertarik nih promonya yang ada di Facebook tersebut. Akhirnya chat lah ya kan. Ini pokoknya ya PMI ya cuy ya, pekerja migran mungkin bekerja sama dengan anak gimana gitu, dia menyewa sebuah kos-kosan, mungkin kos-kosannya itu kalau malam buat tidur, kalau minggu untuk bisnis seperti ini ya nobody knows gitu kan. Akhirnya si anak peperan ini, mbak saya mau dong diwarnain rambutnya. Oh boleh cek, berapa? $300. Sini datang aja ke tempat kita katanya ya kan. Ucluk datang nih cuy, sesuai dengan tanggal perjanjian. Datanglah ting tong, duduklah di sebuah kursi salon. Nah, salon bayangan. Akhirnya rame di situ cuy. Ya mungkin kemakan promonya kali ya cuy ya. Akhirnya apa yang terjadi? Benar cuy. Ada dua yang menghandle ya cuy. Mbak kamu ini dulunya pernah diwarnain ya rambutnya? Iya tapi pakai henna aja katanya. Oh kalau kayak gitu nggak bisa kata si temennya nih cuy. Cuma yang dipoking kan ini pekerja migran ngomong bisa ini, bisa, yakin bisa, iya bisa ini. Terus tapi mbak ini nggak bisa 300 karena rambut kamu panjang. Oh nggak apa-apa, berapa? $600 harganya cuy. Ya $600 sih ya standar salon-salon di luar ya cuy ya, iya kan. Akhirnya oke deh dikerjakan cuy. Tibanya nih diuel-uel rambut ya kan, sampai diwarnain. Kok
pada waktu itu di situ pun dia ini ngerasa kalau panas rambutnya. Obat apa ya yang dikasih ya, merek apa gitu kan, atau bisa jadi rambut si anak peperannya ini sensitif mungkin ya cuy ya. Akhirnya mbak kok panas, ayolah cepet dibasuh aja ya kan, dibasuhlah tuh rambutnya karena merasa panas nih cuy ya. Mungkin prosesnya belum sempurna atau gimana ya kan. Akhirnya mbak nanti setelah keramas juga bagus kok rambutnya. Nah kata si pekerja migran ini. Akhirnya pulanglah tuh, bayar $600, uculuk balik lagi tuh ke kosannya. Setibanya di kosan, kok makin panas ya tibanya cuy. Ngeri ya, ini ngeri nih, hati-hati ya. Tibanya di sini keluar benjolan kayak apa ya, kayak infeksi kayak gitu. Nah terus dia ini ngerasa kok di sini ini panas gitu. Pas dicerminkan, loh ini apa namanya, ya pokoknya di situ ada luka lah di situ cuy. Jadi langsung ngelupas kulitnya. Ngeri ya, ngeri kayak Tisam. Wisi cuy, jangan macem-macem cuy. Ini kayak Tisam aja udah gitu enak, kayak rambut ya seumur hidup. Kayak Tisam ini nggak pernah diwarnain karena kayak semikir ya kan, dalam agama kan nggak boleh cuy ya. Nanti ujung-ujungnya kita pengen rambut hitam lagi kan nggak boleh ya kalau kita sekalinya diwarnai. Terus juga takut ini apa namanya, bahan kimianya itu cuy. Kayak sama nggak tahu gaul ya, wis lah yang gaul-gaul ya, hati-hati ya nih, belajar nih dari kasusnya ini. Akhirnya si anak peperannya ngomong kayak gini, mbak kok kayak gini, kayak gitu. Ya udah cek, kalau kayak gitu saya balikin aja duitnya. Awalnya si anak peperan ini oke deh, balikin aja duitnya ya kan, dibalikin. Terus besoknya terus dia ini suruh jemput di MTR mana gitu. Cuma kan si anak peperannya sih ngakunya ada kegiatan pada waktu itu. Terus dia ngomong, oh ya udah nanti hari Minggu aja diambil. Saat hari Minggu tiba, si PMI-nya nih ditagih nih, dicuekin, chat aja cuma di read. Jadi dongkol nih anak peperannya. Oh maunya gimana sih kamu? Ya kan saya udah baik-baik nih. Ya udah kalau kayak gitu, kamu kalau nggak ada respon, saya poking ya. Nah akhirnya dari kalimat poking, si pekerja migran ini mungkin nggak berani sih mokingin gitu ya cuy ya. Akhirnya ya poking aja loh katanya kayak gitu ya. Biasa ya kan kalau sesama Indonesia itu kan ya, walaupun ini sudah nggak mau jadi orang Indonesia ya kan, jadi berdebat ya kan. Sama turunan mama yang biasa ngejobrak ke tangga depan. Akhirnya apa cuy, akhirnya poking. 3 polisi, 1 bude, 2 pade. Akhirnya poking lah tuh di situ. Terus kata si apa namanya, polisinya ngomong, apa nih kamu mengharapkan apa dari dia? Saya cuma pengen uang saya kembali. Ini polisi dikerjain pekerja migran ini ruwet kalian itu, menyusahkan aja ya kan. Akhirnya 3 polisi naiklah ke room kosannya itu, ting tong ya kan. Mbak yang peperannya di bawah, jadi posisinya 2 polisi, 2 laki-laki, di sininya polisi perempuan, di bawahnya mbak yang melaporkan itu. Akhirnya ting tong keluarlah tuh jeblus pekerja migran itu cuy. Ini katanya kamu ini di sini buka salon ya, terus sudah kayak gitu. Enggak kok, orang di sini rumah belajar katanya. Kok rumah belajar harus bayar $600 ya kan, kata polisinya. Ini loh, kamu kenal nggak sama ini? Terus si anak peperannya ngomong, kamu kan yang nerima duit dari saya ya kan. Ribut ini cuy. Akhirnya mana sun fencing kamu katanya. Apa katanya, ya pura-pura apa katanya. Akhirnya dibawalah tuh sun fencingnya, terus didata, dicatat oleh polisi tersebut coy. Terus akhirnya, kamu kan punya majikan ya, kamu punya lopan katanya. Kamu tahu nggak kalau misalkan buka kayak gini tuh nggak boleh. Wah mati sudah kita cuy. Wes angel visa bermasalah nih gara-gara $600 ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya turun ke bawah, sudah kamu turun katanya, menyuruh anak pepernya ini turun. Akhirnya setelah turun, si polisi perempuan ini ngomong, itu pekerja migran bisa kamu seret ke sel prodeo kalau kamu melakukan periksa ke rumah sakit. Kamu kan paper, kamu bisa mengajukan ke ISS untuk apa namanya, ke dokter. Nah dari surat dokter ini kan keluar tuh, kenapa nih bisa ada benjolan terus ngefek ini ke rambut ya. Kalau misalkan surat dokter itu sudah keluar, kamu bisa menyeret dia ke sel prodeo. Ngeri nggak sih kalian yang buka salon-salon abal-abal? Hati-hati nih, kalau sampainya anak paper ini mengajukan ke rumah sakit tentang lukanya gara-gara rambut kalian yang diwarnai, iya kan, kena kalian ke sel prodeo cuy. Ada penjualan obat ilegal di situ, membuka jasa bisnis dengan domestic helper visa.
Ini berlapis-lapis ini coy, ngeri nggak sih kalian? Hati-hati ya, kayak Sam ini benar-benar bukan kayak Sam itu mengontenin ini tanpa tujuan. Ya tujuannya supaya kalian tuh selamat, kerja baik-baik aja gitu. Akhirnya apa cuy? Terus si polisi perempuan ini ngomong sama anak papernya, tapi kalau misalkan kamu tidak melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan tidak keluar hasilnya, kamu tenang saja katanya. Udah jangan berharap $600 itu kembali sama kamu, karena data dia tadi kan dimintain sun fencing ya cuy. Data dia sudah kami data, dan entah itu pengajuan lopan atau renew itu akan bermasalah. Ngeri nggak sih, polisinya sendiri cuy yang ngomong kayak gini. Oke, jadi ceritanya bersambung sampai situ cuy. Di Poking ini yang promo-promo $300 di Facebook, ya kan? Ini teguran bersama nih untuk kita, jangan melampaui batas kita sebagai pekerja migran cuy. Ya wishing anteng-anteng aja, jangan banyak itu, ya kan? Ya kan kayak kita ini kreatif, ya kreatif dilaksanakan. Boleh kita belajar tuh, ada di Kos WB ya, kayak saya melihat belajar rias ya, mungkin yang apa namanya, yang punya paguyuban rias-rias boleh komentar di komennya kayak Tisam, kasih nomor handphone kalian biar teman-teman kita itu ikut belajar. Tapi setelah kalian mendapatkan ilmu itu, tujuannya supaya kalian buka bisnis di Indonesia dan pensiun cuy, bukan buka bisnis di sini. Paham gak sih? Mungkin itu aja sharing Kak Sam hari ini. Coba komentar buat kalian yang melampaui batas, apakah nggak takut kalau visa kalian bermasalah? Oke, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.